حي على الفلاح. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim, kembali dalam program Charging Iman Yuk, duduk santai nambah pahala. Bersama Al-Fakir Awid Masyuri dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, di mana jabatan Al-Fakir adalah Ketua Bidang Penegakan Khilafah. Insya Allah kajian kali ini kita akan membahas tentang medan juang Islam atau medan perjuangan umat Islam atau esensi dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Di mana di dalam Al-Quranul Karim sekurang-kurangnya ada 7 ayat yang menjelaskan bagaimana pentingnya menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, yaitu tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al-ayah. Yang arti daripada ayat ini, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaknya harus ada, dan hendaknya wajib ada di tengah-tengah umat Islam, yaitu sekelompok umat, sekelompok kekuatan besar yang mereka senantiasa eksis, istiqomah, menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Yad'una ilal khairi maksudnya adalah berdakwah untuk Islam.
Wa ya'muruna bil ma'ruf artinya adalah menyeru kepada kemakrufan, menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar maksudnya adalah mencegah daripada kemunkaran. Sahabat muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam bahwasannya di tengah-tengah umat Islam harus muncul, harus lahir sekelompok umat, sekelompok kekuatan besar yang mereka istiqomah menegakkan dakwah, yang mereka istiqomah menegakkan amar ma'ruf, yang mereka istiqomah menegakkan nahi munkar. Kenapa demikian? Karena Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya yang mulia, masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum wa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana wa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'a. Shadaqa Rasulullah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang menegakkan, yang melaksanakan segala hukum Allah, segala perintah Allah, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, wal waqi'i fiha, dan orang yang menentang, orang yang menolak, orang yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang ahli maksiat. Diumpamakan oleh Nabi kamasali kaumin. Mereka ini diibaratkan seperti kaum, diibaratkan seperti masyarakat istahamu ala safinah, yang mereka ini beriuran membuat sebuah perahu. Setelah perahu jadi, selesai mereka bangun, mereka buat, mereka gunakan untuk mengarungi lautan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Di dalam perahu itu penumpang terbagi menjadi dua. Sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Fakana alladzina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum. Itu penumpang yang ada di bawah. Ketika dia haus, dia harus ke atas untuk mengambil air minum karena semua fasilitas ada di atas. Tiba-tiba penumpang yang ada di bawah ada yang berkata, wa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Enggak perlu repot-repot kita naik turun. Kita ada hak di dalam perahu ini. Kita lobangi saja perahu ini. Sehingga nanti airnya masuk bisa kita minum bersama-sama. Enggak perlu lagi repot-repot naik turun. Apa kata Nabi? Wa iyatrakuhum wa ma'aradu halaku jami'ah. Apabila si penumpang perahu itu membiarkan si pembuat lobang tadi sehingga perahu tadi bocor, airnya masuk, maka akan tenggelam, akan binasa bersama-sama. Tapi wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'ah. Kata Nabi, ketika penumpang perahu itu ada yang mengingatkan si pembuat lobang tadi, ada yang menegur si pembuat lobang tadi, maka niscaya kata Nabi, najau wa najau jami'ah, selamat dan selamat semua. Nah, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu tamsil, contoh yang luar biasa indahnya yang telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya penegakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Di mana di situ di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa manusia di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Ada yang ibadah, ada yang maksiat, dan mereka bersama-sama hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat ibadallah, maka tentu kita orang yang ahli ibadah menginginkan agar kita baik, agar kita tenang, agar kita nyaman, tidak diganggu oleh mereka-mereka yang bermaksiat. Nah, oleh karenanya dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar harus tetap ditegakkan. Sahabat muslim, kita rehat sejenak, tetap di charging iman yuk, duduk santai nambah pahala bersama Al-Fakir Awid Masyuri.
Sahabat Muslim, kembali dalam program Charging Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala bersama Al-Fakir Awid Masyuri dari DPP Front Pembela Islam. Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW tadi telah menjelaskan, telah membuat satu perumpamaan yang luar biasa indahnya. Bagaimana kita hidup bermasyarakat ini bagaikan mereka yang beriuran membuat perahu, kata Nabi. Lalu kemudian di dalam perahu itu bermacam-macam penumpangnya. Tentu ada yang ingin tujuan daripada perlayaran itu menuju ke tempat tujuan. Tapi tidak sedikit juga yang ingin menggagalkan daripada pelayaran tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis tersebut, bahwa manusia itu pada hakikatnya hanya terbagi menjadi dua. Mereka yang ingin beribadah kepada Allah, mereka yang ingin menerapkan syariat dan hukum Allah. Tapi ada juga mereka manusia-manusia yang menentang daripada hukum Allah. Mereka yang menentang daripada perintah-perintah Allah, mereka inilah ahli maksiat. Nah, kedua-duanya ini hidup bersama-sama seperti masyarakat, kata Nabi. Nah, oleh karenanya Nabi katakan, ketika di antara penumpang perahu itu ada yang melobangi, maka ketika tidak dicegah, tidak diingatkan, itu sudah bisa dipastikan akan hancur perahu itu. Tapi ketika si pembuat lubang tadi diingatkan, dicegah, dinasehati, maka niscaya akan selamat perahu tersebut. Dan semuanya pun akan selamat. Jadi pencegahan itu yang dimaksud dengan dakwah. Pencegahan itu yang dimaksud dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya yang mulia. Tegas beliau katakan, Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, melihat suatu kemaksiatan, maka singkirkanlah, robahlah itu, cegahlah itu kemunkaran dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Sahabat Muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, negeri yang kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini di dalamnya banyak sekali ormas-ormas Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, kemudian ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, ada Front Pembela Islam. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama tahu bahwa manusia yang sempurna itu adalah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah itu al-insanul kamil, Rasulullah itu al-insanul syamil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa sempurnanya Rasulullah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Artinya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW ini adalah manusia yang sempurna. Beliau berdakwah, beliau menegakkan amar ma'ruf, beliau menegakkan nahi munkar, bahkan beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini mampu dilaksanakan, dilakukan oleh Rasulullah karena beliau seorang rasul, beliau seorang nabi, beliau manusia yang sempurna. Nah, tapi seperti kita ini, sahabat Muslim rahimakumullah, kita ini al-insanun naqis. Kita ini manusia yang penuh banyak kekurangan. Ada yang mampu berdakwah, tapi terkadang dia tidak mampu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada yang mampu menegakkan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi tidak mampu menegakkan jihad fisabilillah. Ada lagi yang mampu berjihad fisabilillah, tapi dia tidak mampu menegakkan dakwah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia di dalam negeri yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdiri ormas-ormas Islam. Ada yang konsen menegakkan dakwah seperti Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantrennya, ada Muhammadiyah dengan sekolah formalnya, begitu pula Persatuan Islam atau Persis, ada lagi Jamiat Khair, ada lagi Al-Wasliyah, ada lagi Al-Irsyad dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Beliau-beliau ini adalah ormas-ormas Islam yang konsen, yang istiqomah menegakkan dakwah. Nah, kami melihat di Indonesia ini yang menegakkan nahi munkar minim. Maka kami membentuk organisasi yang bernama Front Pembela Islam
di tahun 1998, para habaib dan para ulama yang pada saat itu ketua umumnya, saat ini imam besar yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab, tujuannya tidak lain tidak bukan bersama-sama untuk menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Sahabat muslim, kita rehat sejenak, tetap di Charging Iman yuk, duduk santai, nambah pahala bersama Al-Fakir Awid Masyuri. Sahabat muslim, kembali dalam program Charging Iman yuk, duduk santai nambah pahala bersama Al-Fakir Awid Masyuri dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang arti daripada ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an. Maksudnya tetap menjalankan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah perintahkan wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Sesama umat Islam, begitu pula sesama ormas Islam, kita ini semua bersaudara. Di mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim, sesama umat Islam bersaudara. Bahkan persaudaraan sama umat Islam ini diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya ormas-ormas Islam di Indonesia, baik itu NU, baik itu Muhammadiyah, baik itu Persis, baik itu Al-Irsyad, Banser, Laskar Pembela Islam, Front Pembela Islam, kita semua bersaudara. Karena dalam hati kita ini terukir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tegakkan. Yang menegakkan dakwah, yang menegakkan amar ma'ruf, yang menegakkan nahi munkar. Alhamdulillah semua sudah ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa bersatu. Sebab di Indonesia ini kemunkaran merajalela, narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, aliran-aliran sesat. Bahkan kita sama tahu bagaimana kemarin ini ada 1 ton sabu-sabu ke Indonesia, 1,6 ton sabu-sabu ke Indonesia. Ini kalau tidak disikapi bersama-sama dengan bersatunya umat Islam, dengan bersatunya ormas Islam, maka generasi kita yang akan menjadi korbannya. Maka generasi kita lah yang tentu akan dirugikan. Nah, oleh karenanya, ibadallah, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Tegakkan dakwah, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Niscaya negeri kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaba minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, demi Allah, kata Nabi, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kau tidak mau tegakkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan malapetaka dan bencana. Bencana itu bermacam-macam. Kemunkaran merajalela itu bencana.
merosotnya akhlak generasi bangsa, itu pun bencana. Begitu pula datangnya musibah, banjir dan lain sebagainya, ini pun bencana. Amar ma'ruf nahi munkar, ini tidak lain tidak bukan, kalau ditegakkan oleh umat Islam akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu semuanya menginginkan agar negeri ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, rapatkan barisan, jaga ukhuwah, jaga persatuan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah." Berjamaahlah kalian, bersatulah kalian, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika umat Islam bersatu. Jangan ada lagi sekat di antara ormas-ormas Islam. Jauhkan perbedaan furu'iyah, perbedaan khilafiyah. Karena kita bukan sesama ormas Islam musuh kita. Musuh kita ini adalah kemunkaran. Musuh kita ini adalah kemaksiatan. Musuh kita ini adalah kedzaliman. Maka wajib tegak dakwah, wajib tegak amar ma'ruf, wajib tegak nahi munkar di tengah-tengah umat Islam yang telah Allah perintahkan melalui surat Ali Imran yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di tengah-tengah umat Islam. Senantiasa mereka menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi munkar. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri yang kita cintai ini, melindungi generasi Islam yang makin hari mereka mendapat serangan-serangan yang luar biasa. Mereka ingin dihancurkan akhlaknya, mereka ingin dihancurkan daripada akidahnya dengan berbagai macam kemunkaran, dengan berbagai macam kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan tegaknya dakwah, dengan tegaknya amar ma'ruf dan nahi munkar di negeri yang kita cintai ini, tentu melalui persatuan dan kesatuan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negeri kita. Allah akan melindungi generasi umat Islam khususnya di Indonesia. Nah, oleh karenanya ibadallah, tegakkan dakwah, tegakkan amar ma'ruf dan tegakkan nahi munkar. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, kita sudah di penghujung acara. Tetap saksikan program Charging Iman Yuk. Duduk santai, nambah pahala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fakir Awid Masyuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.